Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Nehemia pasal yang ke-11 dan kalau saya lihat di sini ya pasal yang ke-12 ini juga masih tentang nama-nama. Saudara bisa baca pasal 12 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-26. Itu tentang nama-nama, silsilah-silsilah dan yang daftar-daftar nama. Jadi saya akan langkahi, saya akan masuk pada ayat yang ke-27 sekarang ya. Nehemia 12 ayat yang ke-27, pentahbisan tembok Yerusalem. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap gambus dan kecapi. Jadi tembok sudah selesai, mereka ucapan syukur untuk pentahbisan. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Metofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Ya, lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok untuk kubentuk ya dua paduan suara yang besar, yang satu berarah ke kanan ya di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosaya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Asaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Sakur bin Asaf. 36 dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asaril, Milalai, Gilalai, Maai, Netanil, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud abdi Allah itu, dan sedang Esra ahli kitab itu berjalan di dekat mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana para imam itu ya mereka ditahirkan semuanya untuk melakukan ibadah ucapan syukur pentahbisan tembok Yerusalem yang sudah selesai. Dan bukan hanya itu, mereka juga menggunakan alat-alat musik ya. Dan Daud menggunakan musik sebagai bagian dari ibadah dalam bait Allah, sehingga alat-alat musiknya kemungkinan itu disimpan di sana. Meskipun Nebukadnezar menghancurkan bait Allah, dia mengambil banyak barang bait Allah ke Babel. Ya, barang-barang ini kemungkinan besar dipelihara selama di Babel dan dikembalikan kepada orang-orang Israel oleh Kores ketika mereka pulang ke negeri mereka. Ingat kisah ini ya, ketika Daud dulu ya mengajarkan kepada mereka untuk memuji Tuhan dengan gambus, ceracap, ya, kecapi dan semua alat musik. Daud mengangkat para penyanyi ya, dan itu terus dilakukan saudara turun temurun ya. Dan ketika kita tahu ya Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, Nebukadnezar itu membawa sebagian peralatan dari rumah Tuhan, mungkin termasuk alat-alat musik ini, sehingga itu kan dikembalikan saudara. Kita tahu ketika Kores berkuasa saudara atas Babel, dia membolehkan orang-orang pulang ya ke Yerusalem dan membolehkan untuk membawa semua yang dulu pernah dirampas ya dikembalikan lagi kepada ya orang Yerusalem. Mereka bawa pulang kembali ke Yerusalem dan ya mereka memainkan alat-alat itu. Dan dikatakan di sana saudara, bahkan nafiri yang sebelumnya adalah alat untuk mengumpulkan para pekerja untuk melawan ancaman yang mungkin ada, bahkan nafiri dianggap sebagai alat untuk ya peringatan ditiup saudara, ya sekarang menjadi salah satu alat musik yang digunakan untuk merayakan selesainya suatu tugas pengabdian kembali bangsa itu, dan juga dipakai sebagai puji-pujian kepada Allah.
Ya, tidak hanya menuliskan mazmur-mazmur yang berpengaruh besar, Raja Daud juga menggunakan musik sebagai bagian dalam ibadah di bait Allah. Meskipun Nebukadnezar telah menghancurkan bait Allah, dia tidak bisa menghancurkan ibadah atau ya musik yang membantu tujuan ibadah itu dengan sedemikian baiknya. Jadi pembangunan kembali bait Allah dan tembok kota itu memanggil pemain musik ibadah untuk mulai bermain kembali dengan semangat. Jadi ya Daud menentukan dulu kita harus memuji Tuhan dengan pakai alat musik, ceracap, ya, kecapi dan lain sebagainya. Ya karena memang ya kita harus memuliakan Tuhan dengan segala yang ada saudara. Dan mereka terus melakukan itu bahkan sampai mereka kembali yaitu dilakukan begitu ya. Dan paduan suara itu ya diatur semua saudara. Ayat 38 dikatakan sana, dan paduan suara yang kedua itu berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai gerbang Efraim. Ya lalu kami melalui pintu gerbang apa dikatakan di sana tadi ayat 36 ya 38, dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. 39, lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananel dan menara Mea ya sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maesea, Minyamin, ya, Mika, Elioenai, Sakaria, Hananya dengan memegang Nafiri, dan Maesa, Semaya, Eliezer, Usi, Yohanan, Malkia, Elam dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan ke Yerusalem terdengar sampai jauh. Ya, jadi saudara mereka bersukacita dengan puji-pujian dan dengan segala macam ya tari-tarian, paduan suara dengan musik ya. Lalu kita lanjutkan sekarang ayat 44, jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Jadi sejak dahulu ya memang memuji Tuhan itu memakai alat musik ya. Jadi itu bukanlah ya doktrin satu gereja, tapi itu adalah ajaran firman Tuhan, ajaran dari Alkitab saudara. Ya, ayat 44, pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaraan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam orang-orang Lewi yang bertugas. Ya, karena mereka yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah, mereka dan tugas pentahiran, demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Ya, jadi kita lihat di sini saudara, pengaturan selanjutnya itu dibuat untuk mendukung orang-orang yang melayani di bait Allah. Gudang-gudang penyimpanan diurus oleh orang-orang yang memastikan bahwa persepuluhan dan berbagai sumbangan itu dikumpulkan dan didistribusikan dengan tepat. Gudang-gudang penyimpanan ini harus berukuran besar untuk menyimpan biji-bijian ya, dan bahkan semua hasil tanah, hasil kebun dari orang Israel ya itu dipersembahkan persepuluhannya dan itu disimpan ya. Dan diangkatlah orang-orang yang bertanggung jawab saudara, karena pada zaman dulu itu persepuluhan yang dibawa itu dari hasil tanah saudara. Mereka mempersembahkan ya karena dulu memang mereka semua itu petani. Mereka mempersembahkan gandum, jelai, biji-bijian ya, kambing, domba itu dibawa, dan juga sebagian memberikan uang. Nah itu semua diatur saudara di dalam ya bait Allah itu sendiri. Ada pengurusnya supaya apa yang menjadi bagian para imam orang Lewi itu disalurkan tepat sasaran saudara ya. Jadi tidak
begitu saja, tapi ada yang mengatur. Dan dikatakan di sana, karena mereka ya dikatakan, jadi buat orang imam dan orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Jadi mereka semua mendapat bagian. Ya tidak salah kalau hari ini kita melihat ya orang melayani itu dikasih persembahan, ya sejak zaman dahulu sudah diatur seperti itu. Para penyanyi, imam, orang Lewi, ya para pemain musik itu mendapat bagian ya dari persembahan di rumah Tuhan. Kalau zaman dulu itu berupa ya gandum dan lain sebagainya, ya itu semua dibagi rata saudara, dan sudah ada aturan pembagiannya. Makanya demikian juga sekarang ya, kalau berkat dari keuangan di ya rumah Tuhan itu tidak dinikmati sendiri tapi dibagi ya bagi semua orang yang berhak melayani Tuhan, mendapatkan bagian di sana. Ya dikatakan di sana ayat yang ke-46, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan bagi para penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Jadi semua diatur saudara di sana ya. Dan pentabisan tembok kembali ya ditandai dengan sukacita, pujian dan nyanyian. Ya mereka semua bersukacita saudara di sana. Dan dikatakan di sana bahwa ya para penyanyi, ya para pemimpin pujian dan orang Lewi, para imam itu mendapat bagian. Mereka mendapat persembahan kudus dan mendapat juga ya persembahan yang diberi oleh jemaat saudara. Ya dan dengan cara begitu akhirnya mereka juga bisa memperoleh hidup yang layak. Ya dan dari zaman dahulu Alkitab sudah mengatur semua itu. Ya dan semua orang terpanggil dengan caranya masing-masing, karena orang Lewi itu memang mereka hidup dari pelayanan. Para penyanyi-penyanyi itu juga mereka bekerja ya bagi pekerjaan Tuhan, sebab kalau tidak ada mereka ya maka juga ya tidak akan ada kegiatan ibadah itu. Ya kita memberi untuk para hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, ya tetapi bukan itu tujuan utama kita melayani Tuhan. Ya kita melayani Tuhan karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Urusan persembahan ya pasti Tuhan akan mencukupi. Yang menjadi salah adalah ketika orang melayani tujuannya untuk mencari uang. Ya kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan yang panggil kita maka Tuhan yang akan mencukupkan kita. Ya dan kita percaya saudara, ketika Tuhan yang memanggil maka dia juga mengatur semuanya tertib dan teratur di dalam rumah Tuhan. Bagian kita hari-hari ini adalah ya terus melayani Tuhan di bidang kita masing-masing. Tidak semua orang terpanggil sebagai penyanyi, sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta atau apapun ya, tapi kita semua bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Ya entah itu dengan tenaga kita, dengan uang kita, dengan apapun, kita semua bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Kesetiaan Nehemia kepada hukum, judul perikopnya Nehemia 13. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam untuk melawan orang Israel supaya dikutuknya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, ya, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum,
anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi dan para penyanyi dan para penunggu pintu dan persembahan khusus bagi para imam. Ayat 6, ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja, tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia itu telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu, kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Iya, saudara, kita lihat di sini ya dalam Nehemia pasal yang ke-13. Jadi pada waktu itu dibacakan ternyata di sana ada larangan bahwa orang Moab tidak boleh masuk jemaah sebab mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Ketika mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka melewati daerah orang Moab ya dan orang Amon, saudara, dan mereka itu mengutuki Israel, menyuruh Bileam untuk mengucapkan kutuk. Ya, dan ketika mendengar itu, ya dikatakan di sana bahwa ya ketika orang Israel mendengar pembacaan itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Peranakan dari orang Israel ini menunjuk kepada orang Amon ya dan orang Moab, dua bangsa yang adalah musuh sengit Israel. Hukum Allah secara jelas menyatakan bahwa dua bangsa ini tidak pernah boleh masuk ke dalam bait Allah. Hal ini tidak ada kaitannya dengan sikap memihak rasial atau karena Allah secara jelas mengasihi semua bangsa, saudara, termasuk orang-orang asing. Allah mengizinkan orang-orang asing untuk mempersembahkan kurban dan dia ingin semua bangsa mengenal dan mengasihi dia. Akan tetapi meskipun Allah ingin semua orang datang kepadanya, dia memperingatkan orang-orang percaya untuk menjauh dari orang-orang yang cenderung jahat. Jadi hubungan antara orang Yahudi dan orang kafir yang terutama telah menyebabkan mereka masuk ke dalam pembuangan, dalam perayaan dan pengabdian kembali mereka harus menunjukkan bahwa mereka serius untuk mengikuti hukum Allah. Kenapa, saudara? Karena orang Amon dan orang Moab ini ya, Amon dan Moab ini tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ya tidak mungkin takluk kepada Tuhan. Ya, jadi ya memang Tuhan tahu mungkin mereka ini ya pada zaman itu terus berbuat jahat kepada Israel. Ya, makanya Tuhan tidak mengizinkan. Ya, dan ya Tuhan berdaulat untuk menyatakan dan melakukan sesuatu sehingga dia melarang bangsa itu untuk menerima orang Amon dan orang Moab itu di dalam bait Allah. Ya, dan Nehemia dikatakan di sana sebelum masa itu Imam Eliasib diangkat untuk mengawasi bilik di rumah Allah. Ya. Jadi hubungan antara orang Yahudi dan orang kafir yang terutama telah menyebabkan pembuangan mereka itu dilarang Tuhan. Nah, pada saat Nehemia harus kembali ke Babel, ya pada tahun 433 sebelum Masehi, 12 tahun setelah dia tiba di Yerusalem, ya dia itu dipanggil, saudara, oleh Raja Artasasta, dan karena itu dia menepati sebuah janji untuk kembali ke sana. Ya, namun tidak diketahui secara pasti berapa lama dia tinggal di Babel, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia kembali, dia mendapati bahwa ya salah satu lawan utamanya dalam pembangunan kembali tembok kota yakni yang bernama Tobia. Kita ingat dulu ya, Tobia itu terus ya mengancam ketika Nehemia berusaha membangun kembali tembok. Dia adalah musuh bebuyutan yang menentang Nehemia untuk membangun tembok itu. Nah, ketika Nehemia kembali, saudara, dan itu di zaman ya Imam Eliasib ya, ketika dia diangkat untuk mengawasi rumah Allah, bait Allah.
Ya, ketika Nehemia kembali, dia mendapati saudara bahwa ya Tobia itu yang dulu adalah musuh bebuyutannya telah diberi ruangan ya khusus, ya ruangan sendiri, ruangan pribadi di dalam bait Allah. Dan ternyata Tobia ini adalah seorang Amon. Ingat ya, pada waktu itu dia yang menghalangi tembok Yerusalem untuk dibangun. Nah, dan ternyata Tobia ini orang Amon tuh dipersilakan, bahkan dibikinin ruangan khusus di dalam bait Allah. Ya, dan karena itu dilarang saudara untuk masuk ke dalam bait Allah, maka Eliasib imam yang pada zaman itu ya memberikan kuasa bagi Tobia masuk. Ya, dia ternyata sudah menikah dengan anak perempuan Tobia, saudara, sang imam ini. Ya, sehingga Tobia itu memakai pengaruhnya terhadap anak menantunya ini untuk mendapatkan ruangan khusus itu. Ya, dan dikatakan di sana ya ternyata sebagai imam Tobia ini adalah mertua daripada imam ya Eliasib ini. Eliasib ini menikah dengan anaknya Tobia, makanya lewat pengaruhnya ini ya dia meminta untuk imam itu membuatkan dia ruangan khusus dalam bait Allah. Ya, makanya kita nggak boleh saudara ya, walaupun itu misalnya ya anak kita siapapun, kalau bukan Tuhan yang panggil ya kita nggak boleh dengan alasan apapun ya. Dan Nehemia sangat menentang akan hal ini saudara. Ketika Nehemia datang, dia melihat Tobia ini sudah punya ruangan khusus di dalam bait Allah. Ya, bahkan ya di sana mereka berhadapan dengan Tobia, orang-orang yang mengantar korban sajian, ya gandum, anggur, minyak itu ditangani oleh dia saudara. Dan Nehemia datang, dia sangat kesal dikatakan. Ya, dan dia menentang ya karena dia dapati bahwa dikatakan ayat yang ke-10, juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan mereka pada tempatnya. Nah saudara ya, gara-gara hal itu ya jadi ternyata Tobia ini mengambil ya persembahan perpuluhan yang dibawa ke bait Allah itu, dia makan sendiri, dan orang Lewi sebagai imam, para imam, orang-orang Lewi juga, semua para penyanyi pelayan Tuhan tidak diberi persembahan karena dimakan sendiri oleh ya Tobia ini. Nehemia menjadi marah saudara, karena orang Lewi ini kan gak boleh bekerja. Tapi kalau mereka gak dikasih persembahan, mereka makan dari mana? Akhirnya mereka terpaksa kembali bekerja di ladang-ladang mereka. Itu yang membuat Nehemia marah. Kenapa ketika dia tinggalkan bangsa itu ya kok tidak diurus ya, dia bilang. Ya malah orang-orang Lewi itu gak dikasih persembahan. Ternyata karena ada satu orang yang menyalahgunakan jabatan imam dan membawa masuk mertuanya, yaitu orang Amon, dan mengambil keuntungan di rumah Tuhan. Lalu ya Nehemia marah sekali karena para orang Lewi tidak lagi fokus untuk ya melayani Tuhan di bait Allah, tapi mereka mulai fokus pada kerjaan karena memang mereka tidak dapat persembahan. Jadi karena orang-orang Lewi ini tidak mendapatkan sokongan atau bantuan persembahan, mereka tidak bisa makan tentunya, sehingga mereka kembali ke ladang-ladang mereka untuk bekerja dan membiayai diri mereka sendiri dengan mengabaikan tugas-tugas mereka di bait Allah dan kesejahteraan rohani bangsa itu. Akhirnya para pekerja rohani memang saudara layak untuk mendapatkan upah ya, dan sokongan untuk mereka harus cukup dan membiayai berbagai kebutuhan mereka. Mereka seharusnya tidak boleh menderita atau tidak boleh pergi atau bekerja. Mereka tidak boleh menjadi orang yang ya bersusah payah untuk bekerja, karena memang mereka dilarang oleh Tuhan untuk bekerja. Mereka dipersiapkan untuk ya bekerja di bait Allah
melakukan pekerjaan Tuhan, bukan untuk bekerja di ladang. Ya, ayat 12, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat Imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya orang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa ya kita harus memiliki roh yang tegas seperti Nehemia. Nehemia hanya meninggalkan beberapa saat, hampir lagi hancur bait Allah karena tidak ditangani dengan benar. Orang-orang yang salah duduk di kursi-kursi imam, ya duduk diberi jabatan dalam rumah Tuhan, bahkan diberikan ruangan khusus padahal dia orang Amon, hanya karena dia mertuanya imam, ya jadi dia diberi tempat. Saudara lihat betapa kacau balau ketika ya kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dimasukin di dalam pelayanan sehingga akhirnya rusak semuanya, saudara. Ya, dan akhirnya Nehemia ini orang yang tegas, kalau itu tidak benar ya tidak benar. Dia pecat Tobia ini, dia lemparkan semua barang-barangnya keluar dari ya rumah, dari bait Allah, dan dia tahbiskan, dia kuduskan tempat itu lagi. Ya, lihat saudara, Nehemia itu punya roh yang sangat tegas, tidak kompromi, dan dia tidak ya mau tahu pokoknya kalau memang saudara ya. Dan ayat yang ke-14 dikatakan ya ketika Nehemia mengangkat kembali imam yang baru, saudara, dan dia taruh di sana untuk mengurus saudara-saudara imam orang Lewi. Ayat 14 dia berkata, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Jadi Nehemia meminta, berdoa kepada Tuhan supaya ya Tuhan ingat bahwa dia bertindak tegas dengan apa yang tidak benar dalam bait Allah, dan dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan ingat dan jangan dihapuskan. Ya, jadi saudara, mari kita menjadi orang-orang yang ya tidak kompromi. Kalau salah ya bilang salah, sekalipun itu imam, hamba Tuhan, tapi kalau dia tidak benar, ya mari kita sama-sama ya memperingatkan saudara, supaya kita saling mengingatkan agar hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan besok ya, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh terus setia kepada Tuhan, boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa agar kami juga melakukan bagian kami, biar Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat Misbah Doa yang sedang terbaring sakit, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang dalam pergumulan yang berat, dalam masalah keluarga yang rindu terjadi pemulihan, Tuhan pulihkan. Mereka yang adalah masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang punya kerinduan untuk keluar dari ikatan dosa, Tuhan lepaskan. Berkati Bapa setiap mereka yang ingin menjual aset mungkin karena masalah keuangan, seperti kesaksian malam ini yang kami dengar. Tuhan, dia menjual rumahnya hanya dalam waktu 2 minggu dan dapat menyelesaikan hutang di bank, bahkan dapat membeli rumah yang baru dan dapat memiliki usaha yang baru. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami melibatkan Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau juga memberkati setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, Indonesia dipulihkan, orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan roh takut akan Tuhan, seluruh kabinet yang ada, para Tuhan, para pejabat-pejabat di atas bangsa ini, Tuhan berikan roh takut Tuhan. Juga akan presiden yang baru akan dilantik, roh takut Tuhan. Jauhkan dari bangsa ini dari kemurkaan Tuhan.
Tapi biarlah belas kasihan turun bagi bangsa Indonesia, hujan pertobatan tercurah sehingga Indonesia boleh dimenangkan bagi Kristus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Karena itu malam ini kami membuka hati dan tangan kami. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita setiap kita malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput semua kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selama